Gimana caranya tetap bisa cuan di kondisi market kayak gini ya? Masih bisa survive gak ya? Jawabannya ada di COD Podcast ini, di mana kita itu menghadirkan narasumber-narasumber yang terpercaya untuk bantu kamu nih untuk dapetin insight yang tajam, lebih paham kondisi market, dan makin siap cuan. Kali ini kita bakal bahas semua itu bareng sahabat saya, Mas Miftah. Beliau berangkat sebagai seorang dosen, investor saham, dan juga investment banker, sampai akhirnya beliau terjun ke dunia forex. Dan Mas Miftah juga punya sederet gelar finansial yang gak kaleng-kaleng juga. Gelar sebanyak itu apa tuh sebenarnya? Ketertarikan saya untuk belajar, Mas Nik, besar banget. Mudah-mudahan doain Mas Nik, tahun ini nambah lagi, Mas Nik. Jadi siap-siap untuk dapetin ilmu yang bakal bantu kalian bertahan dan juga bisa cuan di tengah situasi ekonomi yang lagi bergejolak. Disaranin tonton sampai habis. Yuk COD, cuan on demand. Halo teman-teman Valburi, balik lagi ke channel YouTube Valburi. Cuma di kali ini ada yang sedikit berbeda nih, karena kita ada segmen baru yaitu COD Podcast, di mana kita akan undang para narasumber terpercaya di bidang trading, investasi. Kita akan kulik nih seputar ilmu-ilmunya, kita akan tanya seputar ekonomi yang terjadi baik di dalam negeri maupun luar negeri. Nah, pada episode kali ini saya udah kedatangan tamu yang sangat istimewa, sahabat saya, teman dekat saya, yaitu Mas Miftah. Halo Mas Miftah. Halo Mas Niko. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Mas Niko apa kabar? Baik juga. Mas Miftah udah makan? Sudah, tadi sudah makan siang, sudah full, sudah aman. Ini kayaknya happy banget ya. Kayaknya ada sesuatu nih. Apa karena gold abis ATH atau gimana? Bener banget Mas Niko. Tadi saya lihat ya, sekitar setengah jam yang lalu harga gold kembali mencetak rekor all time high-nya. Jadi saya happy. Kemungkinan posisi saya itu naik lagi profitnya. ATH lagi di berapa sekarang? Di 3.400-an Mas Niko. Oke, ini per video ini kita shoot Mas Miftah ya. Gold itu di 3.400 ya? Bener, sebentar lagi mungkin ya 3.500 Mas Niko. Oke. Nah ini mungkin buat teman-teman yang belum tahu ya, Mas Miftah ini udah sering banget nih muncul di live YouTube Valburi ya. Mas Miftah ini salah satu edukator yang paling ganteng di Valburi yang suka menemani kalian untuk live trading ataupun kasih edukasi seputar market. Oke, mungkin Mas Miftah, saya mau ada pertanyaan nih ya Mas Miftah ya. Sebenarnya saya bingung nih Mas Miftah, kayak Trump ini kan saat dilantik tuh orang kayaknya cukup hype atau happy ya. Tapi sepertinya Trump ini mengeluarkan kebijakan tarif ini yang dibilang orang tuh cukup kontroversial. Apalagi ada reciprocal tarif yang dikenakan ke berbagai negara. Termasuk negara sekutu. Kayak Kanada pun kena. Indonesia yang nggak ngapa-ngapain pun kena di atas 10%. Nah itu gimana nih? Sebenarnya menurut Mas Miftah, apakah Trump ini punya strategi sendiri atau gimana sih maunya dia ini gimana nih? Jadi Mas Niko, kalau kita lihat sebenarnya presiden terpilih ya Amerika Serikat Donald Trump ini ingin memuat MAGA atau Make American Great Again. Nah, caranya ada beberapa nih yang mau dilakukan Trump. Yang pertama adalah ingin meningkatkan tingkat produksi dalam negerinya. Yang kedua, Trump juga ingin menekan defisit neraca perdagangannya. Kenapa? Karena Amerika Serikat saat ini lebih banyak impornya daripada ekspornya. Itu kurang bagus toh. Yes. Gitu. Yang ketiga, pastinya Trump ingin meningkatkan pendapatan fiskalnya. Namun Mas Niko, kalau kita ngelihat ada khawatirnya di sini. Complicatednya juga di sini. Kalau kita ngelihat salah satu leading indicator ekonomi, yaitu US Treasury yang 10 years. Ini bergerak naik. Artinya apa? Artinya terjadi aksi jual terhadap surat hutang dari Amerika. Nah, tandanya apa? Tandanya investor ini kurang ya, atau berkurang percayanya terhadap US dollar. Ini juga salah satunya yang membuat indeks dolar terus terkoreksi, bahkan sempat mencapai level 97 ke bawah, Mas Niko. Nah, dengan seperti ini, khawatirnya adalah posisi hutang Amerika Serikat yang saat ini sedang tinggi-tingginya. Nah, kalau Mas Niko perhatiin, Trump pernah berjanji bahwasannya akan menurunkan pajak terhadap perusahaan dalam negerinya. Masih ingat nggak Mas Niko? Betul, dia ada ngomong. Nah, bingung kan?
mau nurunkan pajak gimana lagi? Utang sudah tinggi gitu ya. Nah, inilah yang ngebuat sekarang kondisinya sangat complicated seperti itu, Mas Niko. Oke, apakah mungkin ini salah satu strategi yang ya banyak orang tuh bilang, apakah Trump ini sengaja nih memporak-porandakan ekonomi? Kayak ya kita lihat ya inflasinya udah mulai nggak searah nih sama prediksinya. Apakah ini strategi Trump dengan sengaja nih dia mau kasih kode ke Jerome Powell atau The Fed, mendingan kalian cepetan deh turunin suku bunga? Apakah seperti itu? Ada arah ke sana nggak sih kira-kira? Kalau point of view saya sih, Mas Niko, ngelihat ya sebenarnya yang dilakukan Trump ini sudah benar. Namun melihat besaran tarif yang acuannya saya juga belum mengerti. Ada rumusnya itu akar kuadrat dan lain sebagainya gitu kan. Atas dasar apa? Amerika menerapkan Cina sekian ratus %, Kanada sekian puluh %, bahkan even Indonesia kan, Mas Niko kan sekian % gitu kan. Nah, tapi di balik itu, Mas Niko, kita masih ngelihat bahwasannya kalau ngelihat profil dari Trump, dia kan bisnismen. Gitu. Betul. Ya. Dan dia ingin segera menyampaikan pesan juga bahwasannya kondisi kita ini saat ini sedang menuju resesi loh, gitu kan. Tolong dong turunin tingkat suku bunganya, gitu kan, agar bisa ngedorong pertumbuhan ekonomi. Sebenarnya begitu sih, Mas Niko. Iya, sebenarnya tadi Mas Miftah ada singgung soal angka yang nggak masuk akal tuh, saya juga bingung sebenarnya. Dia ngasih ke China, ngasih tarif sekian %. Bener. Chinanya bales, dia kayak nggak senang, seolah-olah kayak udah, gue juga gak suka nih, gue kasih lebih gede. Akhirnya berbalas-balasan terus yang ya mereka yang ribut, portofolio kita yang kena setengah, turun setengah ya kan. Bener. Tapi apakah Amerika ini akan masuk ke jurang resesi, Mas Miftah? Kalau saya lihat ya, Mas Niko ya, dari beberapa referensi ahli, ekonom, analis, banyak berpendapat bahwasannya tahun ini Amerika Serikat masuk ke jurang resesi. Nah, tapi di balik resesi ini, Mas Niko, sebenarnya ini siklus yang normal kok dalam salah satu siklus ekonomi gitu. Nah, tinggal kita mau menangkap peluang nggak dari resesi ini. Kalau kita bisa nangkap peluang, kita bisa dapat profit pastinya. Tapi kalau kita cuma jadi penonton, bisa jadi kita bisa jadi korban juga. Jadi seperti itu, Mas Niko. Normal kok sebenarnya resesi. Tadi Mas Miftah kan juga ada singgung soal siklus ekonomi ya. Bener. Berarti emang setiap negara itu perlu melalui ada masa, kalau bisa dibilang mungkin buat orang yang kurang paham ya, berarti harus ada lewat itu ya, masa susah dulu baru recovery gitu kan. Benar, Mas Niko ya. Ketika nanti sudah overheat ekonominya, nah, pasti terjadi resesi. Dan siklus itu sudah berkali-kali terjadi, Mas Niko. Tinggal kita mau memanfaatkannya atau tidak sih. Iya, karena kan ya banyak orang juga bilang ya di setiap ada kesusahan pasti ada peluang dan selalu muncul orang kaya baru kan. Bener, Mas Niko. Tapi oke lah, kita anggap Amerika ini memang lagi bermasalah ya. Dia lagi berusaha ya either way dia mau keluar dari resesi atau resesi. Kira-kira ada nggak sih dampaknya terhadap kita sebagai warga Indonesia ataupun teman-teman yang hidup di Indonesia ini? Kira-kira ada nggak sih dampak signifikan ataupun dampak langsung nih ke warga Indonesia? Kalau kita bicara dampak, ekonomi di Amerika Serikat sama ekonomi di Indonesia korelasi, Mas Niko. Contoh, ketika tingkat inflasi di Amerika Serikat sedang dalam level yang tinggi, maka bank sentralnya akan menaikkan tingkat suku bunga. Nah, kalau sudah seperti itu, pasti rupiah mengalami pelemahan. Nah, kalau sudah rupiahnya melemah, maka daya ekspornya turun. Karena pertumbuhan ekonominya turun. Nah, kalau sudah seperti itu, pasti bakal terjadi outflow capital. Nah, inilah salah satu bagaimana hubungan antara ekonomi di Amerika Serikat maupun di Indonesia. Oke. Kita kan juga lihat ya, sebenarnya pemerintah itu nggak tinggal diam nih. Dia juga ya walaupun kita nggak ada perwakilan di sana kan, at least
pemerintah Indonesia udah mencoba mengirim delegasi ya untuk nego soal tarif ya, walaupun akhirnya mau nego tapi malah naik tarifnya. Kita juga bisa lihat ya, sebenarnya pemerintah kita tuh juga lagi berjuang untuk ibaratnya menyelamatkan ekonomi Indonesia. Karena kan kita mau menuju Indonesia emas ya. Dan kita bisa lihat nih, salah satu upaya pemerintah sekarang adalah dengan efisiensi biaya, cut biaya di beberapa departemen dan juga pembentukan Danantara. Nah, pandangan Mas Wita sendiri soal itu gimana? Nah, begini Mas Niko, kalau kita bicara pemotongan anggaran, saya termasuk yang setuju Mas Niko di bagaimana penerimaan negara kita di rebudgeting ya, dan ada pengurangan di kementerian A, B, C, D, E, dan ini difokuskan ya untuk proyek-proyek atau program utama pemerintah. Salah satunya ada seperti MBG, makan bergizi gratis. Yang kedua untuk menopang dari Danantara, gitu ya. Tapi ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Jangan sampai pemotongan anggaran ini terjadinya pertama penurunan layanan publik. Jangan sampai dong ya. Yang kedua, turunnya kinerja dari ASN kita. Dan yang ketiga, bisa mengganggu aktivitas di sektoral gitu. Nah, tapi dengan seperti adanya ya katakanlah transparansi dan lain sebagainya, bahkan nanti dampaknya bisa positif terhadap pertumbuhan ekonomi, katakanlah Danantaranya berhasil, wah dampaknya bisa luar biasa Mas Nick. Oke, mungkin Mas Wita boleh nggak jabarin dikit nih buat teman-teman yang kurang paham, Danantara itu sebenarnya apa dan fungsinya apa nih sebenarnya untuk Indonesia nih? Ya, kalau kita lihat ya Mas Nick ya, Danantara ini seperti lembaga ya di bawah pemerintah langsung, yang mana sumbernya dari BUMN kita. Dari sahamnya, dari labanya gitu kan, dan ini dilakukan invest kembali gitu di berbagai sektor. Nah, harapannya ketika nanti sudah berjalan ya, bahkan minggu lalu itu Danantara sudah menginformasikan ya bahwasanya akan siap menjadi liquidity provider di bursa saham. Dampaknya positif loh Mas Nick. Recovery itu IISG. Nah, kalau kita ngelihat kalau nanti ya prosesnya Danantara ini berjalan lancar ya, jangan sampai ya kita dikecewakan kembali dengan kasus-kasus seperti katakanlah kasus Asabri, kasus Jiwasraya yang memakan puluhan triliun bahkan ya. Nah, harapannya prosesnya transparansi dan dampaknya bisa positif sehingga nanti bisa dirasakan oleh masyarakat di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi kita harapannya membaik dan bertumbuh seperti itu. Iya, sebenarnya ya memang maksud pembuatan Danantara ini ya memang baik. Cuman mungkin ya ada sedikit rasa ketidakpercayaan lah ya masyarakat. Karena ya kita tahu belakangan ini memang ya belum sembuh lukanya ya Mas ya. Iya, takutnya kan ada luka lama disiram garam gitu kan. Iya. Cuman juga sepertinya Danantara ya kita lihat keseriusan pemerintah di salah satu di Danantara ini ya kita bisa lihat di Dewan Penasehat ya kalau nggak salah ada Redalio ya kalau bener Mas. Salah satu orang yang mengelola hedge fund terbesar di dunia ya, Bridgewater Association ya. Oke Mas, Oke, sorry. Mungkin saya udah kebanyakan ini ya, udah keburu hype ya, keburu happy nih pengen nanya-nanya soal ekonomi kepada Mas Wita. Mungkin kita coba ya, kita gali, kita lebih kenal soal Mas Wita sendiri ya. Saya mau nanya nih Mas Wita. Mas Wita ini kenal ke dunia investasi, keuangan, trading itu dari kapan, mulai kapan dan kenapa? Awalnya tahun 2010 Mas Nick. Waktu itu saya sedang studi S1, ya saya ngambil ekonomi, akuntansi. Di semester 6 saya ketemu mata kuliah pasar modal, keuangan, investasi. Nah, dari situ saya tertarik gitu kan. Saya ikut sertifikasi, saya ikut seminar, saya beli buku A, B, C gitu ya. Karena saking tertariknya sama industri keuangan khususnya investasi. Bahkan Mas Nick,
tahun 2017 ya, 2015 saya berkarir awalnya itu sebagai pengajar, sebagai akademisi. Ya, saya dosen di perguruan tinggi swasta. Namun karena tertariknya ya di industri keuangan, saya sampai shifting gitu ke bekerja di industri keuangan. Nah, kalau kita ngelihat banyak banget sih yang bisa saya pelajarin. Salah satunya ya, kenapa tertarik banget ya di industri keuangan. Kita ketahui Mas Nick, banyak banget sektor ya. Ada sektor manufaktur, ada sektor pertambangan, ada sektor keuangan, ada sektor basic industry dan lain sebagainya. Namun, satu sektor yang paling utama dan salah satu menjadikan indikator keberhasilan di sebuah negara, bagaimana industri keuangannya. Maka dari itulah sampai saat ini saya tertarik dan terus mendalami industri keuangan dan khususnya investasi, Mas Nick. Oke, dari tahun 2010. Yes, Mas. 2010 saya masih anak kecil banget kayaknya. tapi kalau boleh tahu kan, oke, awalnya kan akademisi. Barulah emang tertarik sama dunia investasi keuangan. Benar. Kalau boleh tahu, instrumen kan keuangan banyak investasi. Benar. Pertama kali tuh kenal apa dan dari siapa? Atau mungkin kayak, orang tua saya mungkin mengenalkan mungkin dengan pasar modal atau kenalin sama deposito, gimana tuh dulu? Awalnya itu saya di reksadana, Mas Nick. Tahun 2010, 2011 gitu ya. Terus saya buka di account di pasar modal ya, di saham juga. Waktu itu berhubungan dengan mata kuliahnya gitu. Barulah tahun 2013 ada teman saya, teman kuliah, saya ingat bener, memperkenalkan ada aset futures ya, seperti ada forex, ada gold, ada stock index. Nah, dari situlah sampai sekarang tuh Mas Nick saya terus berhubungan dengan industri ini, Mas Nick. Sampai akhirnya kerja ya. Bener. Oke. Bener. Tapi oke lah, kan Mas Yuta dulu kenalnya juga katanya dari teman juga kan. Bener. Ada yang mengenalkan. Nah, kadang tuh para pemula itu mikir investasi itu cara cepat kaya. Apakah benar punya mindset seperti itu? Apa sebenarnya nggak salah? Cuman mungkin ya karena terlalu greedy makanya rugi atau gimana? Sama orang yang punya mindset kayak oke, investasi atau trading adalah cara saya untuk cepat kaya. Itu gimana? Ini pertanyaannya ini Mas Nick mengingatkan saya flashback ke 5 tahun yang lalu. 5 tahun. Jadi seperti nasabah-nasabah saya, ada teman-teman juga gitu ya, pengen cepat kaya melalui trading dan investasi. Tapi Mas Nick, apa dampaknya? Mereka banyak yang kehilangan modal, banyak yang rugi besar. Pelajaran yang bisa diambil dari situ sebenarnya, kalau mau cepat kaya gitu ya, yang pertama harus dilakukan itu adalah investasi dari leher ke atas, Mas Nick. Belajar dulu, kuasain dulu skillnya. Barulah ketika sudah kuasain, kita pelan-pelan, step by step gitu ya, sampai kita punya metode sendiri yang kita yakinin itu bisa profitable, ya, bisa beat the market. Barulah kita bisa, ya katakanlah pakai uang yang besar modalnya sehingga bisa cepat kaya seperti itu, Mas nih. Oke, ya sebenarnya ya mental untuk cepat kaya itu mungkin ya agak keliru ya, dan sebenarnya ya bisa dibilang orang itu harusnya terjun ke investasi harus punya ilmu dulu kan, harus investasi leher ke atas. Masalahnya adalah orang Indonesia kan terkadang males ya bayar sesuatu untuk ilmu, dikasih gratisan aja males. Ada nggak sih Mas Wita kayak dulu Mas Wita mulai belajar investasi itu dari baca buku kah? Atau kayak diajarin teman langsung tuh, teman yang kenalin tadi, atau gimana? Jadi kalau kita nih mau belajar ya, atau lagi buat teman-teman Valburi yang ingin mulai trading, mulai investing, yang pertama yang tadi kita harus pelajarin dulu skillnya, Mas. Kita bisa kuasain ilmunya, medianya banyak banget, Mas Nick. Bisa yang pertama dari seminar, dari workshop gitu ya, terus bisa dari buku, bisa dari sosial media gitu ya, dari mana aja bisa kita dapat ilmunya. Barulah setelah kita kuasain ilmunya, step kedua kita mulai dulu pakai akun demo. Bisa? Akun demo ya? Iya, pakai akun demo, kita testing dulu ya. Dan ketiga, barulah kita modal kecil dulu, Mas Niko. Nah, setelah kita
pelajari kan, kita terapin tuh. Kalau sudah berhasil strateginya, barulah secara perlahan kita bisa top up modal. Nah, dari sini mudah-mudahan kita bisa konsisten di market. Bagaimana kita menghadapi naik turunnya harga di market ya yang sangat volatile Mas Niko. Dan kalau profit kita tahu harus ngapain, dan kalau loss kita juga tahu harus ngapain. Ya intinya harus punya ilmu dulu lah ya sebelum Setuju Mas Nik. Ngomong-ngomong soal ilmu nih, saya juga punya catatan nih. Kalau ngomongin ilmu, saya juga lihat Mas Vita ini orang yang demen belajar ya. Karena bisa dilihat gelaran tuh banyak banget. Ada SE, AK, MSI, CSA, CRP, CIB. Itu banyak tuh, kayak kereta ya kan. sampai banyak tuh. Nah, itu dulu tujuan awalnya pengen ngambil gelar sebanyak itu apa tuh sebenarnya? Apa tuntutan kah atau emang hobinya gitu? Karena ketertarikan saya untuk belajar Mas Nik ya, sampai sekarang itu besar banget. Nah, yang kedua memang saya tertarik di industri keuangan. Saya ngambil certified risk management profesional untuk di bidang manajemen resiko. Saya juga ngambil sertifikasi di bidang analis efek. Saya ngambil ngambil sertifikasi di investment banking. Untuk lisensi juga saya ngambil WMI ya. Di tahun 2020 saya juga ngambil lisensis di WPB, di Bursa Berjangka juga tahun lalu gitu. Dan mudah-mudahan doain Mas Nik. Amin. Tahun ini nambah lagi Mas Nik. Ada mau nambah lagi? Nambah lagi Mas Nik, doain. Oke, masih mau nambah kereta ya? Betul. Biar makin bagus ilmunya gitu ya, makin bisa bermanfaat ilmunya dan bisa berkontribusi pastinya. Iya. Kalau dari cerita Mas Vita kan juga lucunya sebelum masuk industri future atau forex ini kan background Mas Vita itu investment banking ya, atau investment banker yang ya bisa dibilang dulu Mas Vita kan cerita juga tadi di saham dulu, percaya sama fundamental. Kok akhirnya bisa belajar ke future tuh gimana? Kadang kan ya zaman sekarang kadang masih ada aja orang yang berdebat, saya mah analisa fundamental, yang ini analisa teknikal. Ya kan? Ini gimana tuh prosesnya? Kayak oke, dulu saya percaya fundamental banget misalnya, akhirnya bisa terjun ke future ataupun ke trading forex lagi, itu gimana? Nah, saya ngambil certified investment banking itu Mas Niko tahun 2021. Di situ saya tertarik sama industri IPO. Initial public office. Nah, bisa listing, perusahaannya bisa go public gitu. Bagaimana kita bisa membawa perusahaan tertutup, perusahaan kecil, terus bisa kita maintain, kita bisa listing ya, bisa beli sahamnya di bursa. Nah, dari situ saya belajar ternyata Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Jadi Indonesia saat ini tuh seperti Amerika Serikat 20 tahun yang lalu. Kebayang nggak GDP-nya yang dulu dan sekarang 20 tahun kemudian. Nah, saya yakin benar Indonesia bisa sebesar Amerika Serikat ekonominya. Nah, pada beberapa tahun yang lalu saya jadi analis juga Mas Niko di produk-produk pasar modal. Dan ketika saya shifting ya di forex, saya tekunin gitu ya. Waktu itu tahun lalu dan ternyata secara general itu analisisnya beririsan dan hampir sama. Bagaimana kita menganalisis ekonomi makro, baik secara global maupun secara domestik, terus bagaimana secara sektoral atau industrinya, hingga bagaimana menganalisis asetnya bergerak, apakah harga akan naik, apakah harga akan turun. Nah, disitulah Mas Niko saya, boleh nih, menjanjikan nih, seperti itu. Lihat peluang lah ya. Yes, benar. Terus banyak juga orang yang bilang, trading forex mah cuman, ya kasarnya ada yang ngomong judi. Ada juga yang bilang, analisanya teknikal doang. Atau sebenarnya di balik itu semua tuh masih ada analisa fundamental yang harus dilakukan di industri forex ini, Mas? Ini pertanyaannya menarik banget sih. Ini mahal nih Mas Niko pertanyaan ini, karena ini adalah proses analisis ya. Nah, kalau dibilang bagaimana menganalisis fundamental, saya menggunakan itu Mas Niko dalam bekerja, dalam menganalisis aset. Contoh nih Mas Niko, Euro USD. Bagaimana sih cara kita menganalisis fundamental Euro USD? Apakah harganya akan menguat atau akan koreksi? Gitu ya. Yang pertama saya lakukan adalah melihat apa katalis atau sentimen euro pada pekan depan.
Biasanya saya menggunakan data ekonomi makro. Sehingga kita bisa melihat euro geraknya akan kemana nih. Akan menguatkah atau akan melemah. Yang kedua, saya ngelihat pairnya USD. Caranya gimana? Sama Mas Nick. Saya bakal melihat data ekonomi makro yang menjadi sentimen atau katalis US dollar. Apakah menguat atau menurun atau melemah gitu ya. Yang ketiga, saya tambah melalui leading indicators seperti pergerakan dari indeks dolar atau DXY. Yang kedua, saya itu menggunakan pergerakan dari yield US Treasury yang 10 years. Oke, 10 tahun ya. Yang ketiga, saya gunakan itu CBOE fix atau volatility index. Nah, ini merupakan komponen utama juga untuk menganalisis. Barulah setelah itu saya lanjut ke data terakhir, yaitu data CFTC, speculative net position untuk non-komersial. Non-komersial ini, Mas Nick, seperti big players-nya, Mas Nick. Oke. Seperti bagaimana pergerakan big money-nya. Kalau di futures itu ada banking-nya, ada asset management-nya, ya, dan ada hedge fund-nya. Ya. Nah, barulah tahapan terakhir untuk entry market-nya saya menggunakan technical analysis untuk melihat supply and demand areanya, untuk melihat TP levelnya di mana, untuk melihat SL levelnya di mana. Barulah saya masuk ke market. Komprehensif ya Mas Nick ya. Complicated ya. Ya. Tapi Mas Nick, saya juga ada rekamannya. Ternyata cara seperti ini mampu memberikan saya win rate 60 sampai 80%. Dan itu saya share ke teman-teman di tim, saya share juga ke manajer saya. Jadi kesimpulannya, analisis fundamental sangat penting dalam pengambilan keputusan trading saya, Mas Nick. Oke, tadi Mas Miftah juga ada singgung soal sebelum mau melakukan action ataupun take posisi harus lihat indikator. Ada contohnya ada leading indicator. Mungkin buat orang yang ngerti tuh leading indicator tuh apa sih Mas? Jadi Mas Nick, leading indicator ini adalah kalau tanda-tanda sih Mas Nick ya. Tanda-tanda ini harganya bakal kemana? Ciri-cirinya apa? Contoh, Mas Niko kalau mau demam, ini ciri-ciri demamnya apa nih? Kira-kira badannya nggak enakan nggak? Sakit tenggorokan gitu. Tenggorokannya sakit nggak? Iya. Gitu kan kalau nulas. Nah, kalau sudah ketemu nih indikator, oh ini bakal kesini nih. Nah, kita bakal ngeluarin obat untuk demam, ya kan? Nah, sama kayak trading. Ya kira-kira kita mau nge-short atau nge-long? Kita mau buy atau sell nih Euro USD-nya? Nah, tapi untuk kita sebelum nekan tombol buy atau sell, kita kan harus melihat tuh, kira-kira tanda-tandanya ini mau bergerak naik atau turun. Seperti itu. Oh, berarti juga termasuk di live trading yang Mas Vita suka bawakan di Valbury ya? Ada data NFP, ada data CPI, dan itu apakah itu juga masuk dalam analisa fundamental yang Mas Vita lakukan? Pastinya Mas Nick. Data-data seperti NFP, wah, itu luar biasa membuat marketnya volatile, Mas Nick. Dan volatile itu memberikan opportunity. Nah, bagian itu Mas, kenapa banyak orang bilang NFP itu selalu dibilang, hati-hati loh, atau enggak ada yang bilang, wah ini NFP berarti momen untuk nyari cuan. Kenapa NFP, terutama NFP sih, NFP dan CPI lah, kenapa NFP bisa dibilang data ini penting banget nih, atau enggak volatil banget untuk memanfaatkan produk? Kenapa sebenarnya? Analis, ekonom, investor, traders ini sangat menanti data NFP tiap bulan, Mas Dik. Kenapa? Karena data tenaga kerjaan adalah salah satu indikator perekonomian di sebuah negara. Nah, dengan demikian ini akan menjadi kebijakan. Bakal kemana arah ekonomi? Nah, ini akan diterapkan, akan dijalankan fungsinya oleh bank sentralnya, yaitu The Fed. Nah, kalau NFP atau data ketenaga kerjaan jelek, berarti ekonomi lagi kontraksi dong. Betul ya? Nah, berarti fungsinya bank sentral untuk menjaga perekonomian bakal melakukan cut rate. Nah, dengan cut rate, dampaknya ke USD bagaimana? Pasti melemah. Nah, ini akan ada peluang yang bisa dimanfaatkan, baik itu di currencies seperti Euro USD, GBP USD, dan lain sebagainya, commodities
ada XAU ya, gold, ada silver, ada crude oil di situ, maupun stock index. Nah, bisa kita manfaatkan peluangnya Mas Nick seperti itu. Oke, karena memang datanya sepenting itu dan ternyata data itu yang bisa dibilang mencerminkan keadaan ekonomi suatu negara. Salah satunya, benar Mas Nick. Oke. Menurut Mas Yuta nih, ada nggak sih kesamaan dari, kita kan udah ngomong analisa fundamentalnya ya. Nah, untuk analisa teknikal nih, sebenarnya ada nggak sih kesamaan analisa teknikal baik itu untuk instrumen saham, let's say ada forex juga, ada kripto juga. Nah itu kira-kira pendekatan teknikalnya sama nggak? Atau ada sedikit berbeda di bagian ini, bagian itunya, gimana tuh Mas? Nah, analisis teknikalnya ini menariknya Mas Nick, bisa digunakan di segala instrumen investasi dan trading. Bisa digunakan di saham, bisa digunakan di obligasi, bisa digunakan di forex, bisa digunakan di gold, ya, di saham, even kripto, dan instrumen lainnya. Nah, kalau kita ngelihat salah satu nih contoh analisis teknikal, tadi Mas Tiko nge-mention indikator. Nah, kalau kita ngelihat salah satunya adalah MACD. MACD, moving average, convergence, divergence. Nah, kalau sudah katakanlah histogramnya sudah mulai hijau dan sudah terjadi crossover gitu kan, itu peluangnya kan buy. Nah, di saham kita bisa buy, di forex, di gold kita juga bisa pasang posisi buy. Nah, begitu juga sebaliknya nih. Kalau histogramnya sudah mulai merah gitu ya, sudah mulai crossover di bagian area atas, ini bakal menunjukkan posisi reversal atau koreksi. Nah, di futures market kita bisa manfaatkan peluang itu dengan membuka posisi sell atau short selling. Seperti itu Mas Niko. Jadi memang analisa teknikal ini bisa dipakai untuk berbagai macam instrumen. Bener, ya. Sama seperti analisa fundamental sebenarnya ya. Benar. Oke, misalnya saya anggap saya sebagai pemula lah, pengen belajar, ibaratnya masih bingung mulai dari mana. Nah, Mas Yuta ada nggak saran untuk saya tuh mulai belajar itu dari mana, terutama kalau saya mau memperdalami dunia forex ini ya. Bener. Mulai dari mana tuh? Nah, step-step yang bisa kita lakukan nih Mas Niko buat teman-teman Valburi yang ingin mulai trading, itu yang pertama pastinya kuasain dulu ilmunya. Ya, kuasain ilmunya, kuasain skillnya, itu banyak caranya Mas Niko. Bisa ikut webinar, ya, bisa ikut workshop, beli buku, ya, buku di toko-toko buku ya, atau buku online gitu bisa, atau dari sosial media bisa juga pelajarin. Nah, setelah kita sudah kuasain ilmunya, step kedua kita mulai dari akun demo dulu Mas Niko. Kita buka akun demo, kita melakukan ya transaksi, ya, kita aplikasikan apa yang kita pelajarin tadi ya ke account demo tadi. Setelah sudah mengerti, sudah merasakan naik turunnya harga di market, wah, ya kadang rugi gitu kan, kadang untung gitu ya. Nah, barulah kita mulai dengan dana yang kecil gitu ya. Bisa dari 2, 3 sampai 5 juta dulu. Jangan langsung besar-besar gitu. Nah, kita recap trading kita di trading journal, kita evaluasi ketika Mas Niko ya sudah menemukan metode atau strategi yang katakanlah sudah bisa beat the market, bisa memberikan profit. Nah, barulah bisa top up dananya perlahan. Jadi jangan langsung FOMO ya Mas Niko ya. Langsung wah ini goldnya naik tinggi-tinggi nih, bener nih. Wah, enak banget nih. Langsung masuk 100 juta buy. Ketika nanti koreksi langsung hilang account-nya gitu kan, kena margin call. Jangan sampai seperti itu Mas Niko. Oke. Mungkin bisa dikasih tahu nggak Mas? Tadi maksudnya ada sebut juga kena margin call. Maksudnya apa tuh kalau di forex kena margin call? Jadi margin call itu seperti katakanlah kita ketahanan modal kita sudah nggak kuat lagi. Mungkin. Saatnya jadi kita tinggal dikasih 2 pilihan. Mau top up dana modal atau kita kehilangan account. Jadi disitulah perlu dan pentingnya penerapan dari risk management dan money management dalam trading. Oke, money management ya. Supaya kita terhindar dari margin call. Oke. Mas Wita percaya nggak sama kata-kata learning by doing? Saya ya di satu sisi percaya, tapi kalau dalam aplikasinya jangan mentah-mentah, kurang Mas Niko. Learning by doing gitu kan. Dan kita top up aja nih, kita trading. Ujung-ujungnya rugi. Ujung-ujungnya kehilangan
modal gitu kan. Nah, alangkah lebih baiknya kita belajar dulu sehingga pengalaman katakanlah traders ya yang sudah pro kita beli, kita kuasain, kita pelajarin supaya kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Dan itu akan jadi lebih baik kan. Kita nggak harus kehilangan modal dulu dalam jumlah yang besar. Jadi kita bisa lebih pede, lebih tenang dalam menghadapi pergerakan market. Iya, jadi ya sebenarnya kalau menurut Mas Vita ya sebelum masuk juga harus ada bekal sedikit dulu ya. Bener. Setelah itu barulah kita praktek. Karena takutnya ya udah praktek malah makin ruginya makin banyak gitu ya. Bener Mas, setuju. Oke. Anggapannya ya, kita kasih contoh mungkin buat orang umum lah. Atau nggak pakai saya deh. Misalnya pendapatan saya ini sebulan 10 juta. Nah, saya mau mulai trading forex. Menurut Mas Vita better berapa persen nih dari duit saya? Atau enggak modal yang dari 10 juta ini dipakai berapa untuk mulai trading sebagai pemula baik? Bener. Kalau kita jawab umum nih, kan ada metode 50, 30, 20. Iya. Ya kan, ada untuk konsumsi, kebutuhan lainnya kan, 20% untuk saving gitu kan. Nah, saving ini kan 20% kan? Berarti kan 2 juta tuh dari 10 juta. Yeah. Nah 2 juta ini kan banyak tuh yang nanti dialokasikan. Betul. Untuk tujuan keuangan. Nah teman-teman, Mas Niko tuh bisa nabung dulu. Gitu katakanlah dari 2 juta nabung 1 juta ya, atau 500.000. Nanti sudah 3-4 bulan, nah baru bisa top up tuh. Buka account, gitu real account. Nah dari situ bisa trading. Tapi sebelum itu Mas Niko jangan lupa harus sudah dilatih, harus sudah kuasain ilmunya dulu dan sudah mulai trading di account demo supaya nggak panikan. Iya kan? Nanti kalau panik turun dikit gitu kan, jangan orang close gitu kan. Ini salah ini gini gitu kan. Jadi harus benar-benar kuasain skill setnya dulu Mas Niko. Oke, jadi ya sebenarnya dengan tapi apakah perlu modal besar untuk mulai? Nah, kalau dulu Mas Niko, kalau kita mau trading ya, khususnya di forex, gold gitu ya, harus punya modal besar. Ini dulu ya? Minimal 100-200 juta lah. Dulu? Gitu. 100 ya, dulu. juta. Tapi sekarang sudah ada fasilitas ya, ada mini lot ya, bisa 0,1. Bahkan sudah ada micro lot Mas Niko, 0,01. Jadi ya nggak butuh modalnya besar banget. Kalau kita bicara modal besar kan relatif ya, karena modal yang besar itu hubungannya dengan potensi risikonya ya, sekaligus potensi rewardnya, berhubungan juga dengan bagaimana knowledge-nya. Semakin besar semakin pede dengan uang yang besar atau modal yang besar, seperti itu Mas Niko. Boleh nggak dijelasin sedikit soal apa itu micro lot? Ada tadi ada apa lagi, ada lot yang mini lot ya. Nah itu bedanya apa dan apa tuh? Kayak maksudnya pasti kan orang bertanya-tanya kan, apalagi yang belum pernah trading forex. Lot itu apa? Bener. Kalau di trading forex kan ada seperti kontrak perjanjian berjangka ya Mas Niko ya. Nah kita kan pakai leverage ya. Nah dari situ di modal kita. Nah untuk trading satu lot ya di gold ya, itu pasti butuh dana yang cukup besar. Nah kalau kita nggak ada modal ya kita nggak mulai trading kan. Nah sekarang sudah ada fasilitas namanya mini lot 0,1. Jadi seperti fraksionalnya. Iya benar Mas Niko. Jadi bisa lebih ringan untuk kita punya modal dan mulai transaksi dan trading di forex, di gold, di indeks. Oke, berarti memang ya ini balik lagi nyambung lagi ke money management. Kalau duitnya, let's say, ini mungkin pertanyaan orang awam banget lah ya. Misalnya saya top up nih 2 juta. Saya mau trading, buka posisi. Lot yang aman tuh berapa sebenarnya? Apakah boleh langsung dihajar 0,1 satu lot? Boleh, tapi kalau harganya turun berlawanan hilang akunnya Mas. Margin call. Jangan sampai dong gitu ya. Tapi yang paling wise kalau tadi modal seperti itu ya 0,01 dulu pasti. Dan jangan membuka lebih dari satu posisi. Contoh nih Mas Niko, walaupun 0,01 tapi buka di gold, buka di euro, buka di crude oil jangan. Ya, karena nanti bisa berpengaruh terhadap ketahanan modalnya. Nanti kalau modalnya sudah makin lama makin besar, baru bisa Mas Niko diversifikasi, alias buka trading dalam satu waktu di beberapa posisi. Oke, berarti fokus di satu asetnya itu. Bener. Kalau Mas Vita sendiri,
biasa untuk trading forex ini suka trading di pair mana? Apakah fokusnya di gold atau di tadi apa pairnya ada Euro USD juga ya kan? Ada USD Yen. Gimana Mas Vita? Saya paling tertarik di USD JPY. Kenapa tuh? Wah, kok bisa? Karena ekonominya saling berlawanan. Ini paling membantu kita dalam menganalisis. Kalau kita ngelihat ya di Amerika Serikat, Mas Niko. Kalau di Amerika Serikat saat ini kan sedang terjadi yang namanya quantitative easing, didesak untuk segera menurunkan tingkat suku bunganya. Benar ya? Nah, dengan seperti itu pasti dampaknya terhadap currencies atau USD pasti bakal terkoreksi, bakal tertekan kalau nanti bank sentralnya menurunkan tingkat suku bunganya. Nah, di Jepang suasana ekonominya berbeda, di mana bank sentralnya, BOJ-nya dituntut untuk melakukan quantitative tightening atau cenderung meningkatkan tingkat suku bunga. Artinya dampaknya terhadap yen apa? Bakal menguat. Jadi kalau sudah korelasi yang negatif, saya sangat senang mengambil posisi di USD JPY. Tadi Mas Vita juga ada mention soal quantitative easing dan juga quantitative tightening. Mungkin boleh dikasih pemahaman lebih manusiawi nggak? Atau lebih awam nih buat teman-teman sebenarnya quantitative easing itu apa? Quantitative tightening itu apa? Karena ya di berbagai macam berita sering disebut nih. Mungkin banyak orang masih belum paham. Sebenarnya apa itu maksudnya? Quantitative easing sederhananya Mas Niko, ini bank sentral itu dituntut untuk melakukan pelonggaran dari likuiditas. Ya dengan cara menurunkan tingkat suku bunganya. Berkebalikan, kalau quantitative tightening, ini bank sentral dituntut untuk melakukan pengetatan likuiditas. Salah satunya dengan cara menaikkan tingkat suku bunganya. Gampangnya kayak gitu ya. Benar. Menurut Mas Miftah sendiri, penting gak sih kalau kita sebagai as a trader itu punya win rate yang bagus kayak di atas 60% atau ya udah win rate saya di bawah 30% tapi sekali cuan ya gede-gede aja cuannya? Saya jawabnya pakai dan deh, nggak pakai atau. Dan ya? Iya, manajemen yang baik ya. Dan win rate yang baik juga. Nah, namun kalau kita perhatikan Mas Niko dari pertanyaan tersebut, yang paling menarik adalah kalau dituntut ya, disuruh pilih gitu ya, pastinya kalau saya memilih harus memiliki money management yang baik. Kenapa? Dengan money management yang baik gitu, pastinya kita dapat profit dong. Betul. Nah, dengan dapat profit ya, yang katakanlah lebih besar nilai profitnya daripada loss ya secara akumulasi, ini secara otomatis akan membuat rate kita juga membaik. Jadi untuk menjaga money management yang baik dalam trading sangat-sangat penting, Mas. Boleh nggak dijabarkan lagi money management yang baik itu seperti apa, yang nggak baik gimana, ataupun gimana money management yang baik saat kita let's say profit atau loss tuh gimana tuh? Bener. Ini pertanyaannya ini bakal ada di YouTube Falburi sebenarnya. Karena isinya daging semua sih yang kita bahas dalam bentuk e-book, dalam bentuk video, bahkan live webinar. Tapi kalau ditanya bagaimana sih salah satu penerapan money management yang baik? Nah, yang pasti yang pertama salah satu contohnya adalah kita bisa ngelihat bagaimana kekuatan modal kita. Seperti yang tadi kita bahas, Manik, kalau misalkan dana kita tidak gede-gede amat, ya jangan membuka lot size-nya yang 0,1. Jadi nanti kalau harganya volatile gitu ya, tidak sesuai dengan prediksi, bisa kena MC, jangan sampai. Yang kedua, sebelum masuk ke market, kita sudah mengetahui di area mana ya kita bakal entry market ya, dan di area mana kita bakal keluar dari market, bahkan dalam keadaan rugi ya atau profit. Jadi dengan penerapan money management, psikologis kita ya atau emosi kita bisa terjaga walaupun market sedang dalam keadaan volatile yang tinggi. Berarti money management ini juga erat hubungannya sama psikologi trading. Yes, benar. Tapi lah, masalah psikologi ini kan mungkin even bagi yang udah profesional pun pasti psikologi ini masih masalah ya. Apalagi bagi pemula yang ibaratnya masih membangun psikologi nih. Benar. Nah, sebenarnya gimana sih cara bangun psikologi trading yang baik? Karena
namanya psikologi lagi nggak baik. Contohnya saya hari ini lagi nggak mood misalnya, atau enggak lagi habis banyak kerjaan nih kan, paksain trading tuh biasanya hasilnya jelek. Analisa kita tuh nggak bisa objektif lah. Nah gimana tuh soal psikologi trading ini? Bener. Jadi sebenarnya Mas Dik banyak sih cara yang bisa kita terapin ya untuk menjaga psikologis kita agar baik. Salah satunya adalah dengan memiliki trading plan yang jelas. Trading plan. Yes. Kalau kita sudah memiliki trading plan yang jelas, apapun yang terjadi ya, ketika kita mengambil posisi, mau harganya naik, mau harganya turun, atau mau harganya sideways, kita sudah tahu mau ngapain. Kenapa? Kita sudah ada trading plan yang jelas. Trading plan. Jadi apakah kita mau profit nantinya, apakah kita mau rugi, kita sudah tahu sikapnya bagaimana. Yang kedua, Mas Dik, yang paling banyak dilupakan oleh para traders pemula, yaitu adalah merekam bagaimana analisisnya. Kalau kita pernah sering dengar trading journals. Oh, journaling ya, nyatet ya. Bener. Jadi kenapa sih kita masuk di harga itu? Kenapa sih kita keluar di harga itu? Nah, dengan seperti itu kita bisa nanti evaluasi. Nah, ketika kita sudah memiliki trading plan yang jelas, gitu ya, terus kita juga sudah tahu mau keluar dan masuk di mana. Percayalah Mas Dik, ya Mas Dik tidak akan emosi ya ketika katakanlah sedang bad mood gitu ya, gitu kan. Karena banyak loh Mas Dik ya, ketika salah satu nih psikologi nggak kejaga, dia masuk posisi, gitu ya, terus kalah, rugi, marah, emosi dong, uangku hilang gitu kan, otomatis dia akan ngambil posisi lagi tanpa analisis. Pernah nggak terjadi? Revenge trading kah? Yes, bener, revenge trading. Itu sering terjadi. Jadi kita bawaannya nggak mau kalah gitu loh, gitu kan. Nah, jadi kita mau masuk kembali tanpa analisis. Nah, itu salah satunya kalau kita nggak punya trading yang jelas, psikologi kita bisa keganggu. Tapi komponen apa yang harus diperhatikan dalam membuat trading plan? Mungkin orang masih bingung kan? Bener. Banyak orang ngomong, setup trading plan. Bener. Nah, cuman trading plan di dalamnya tuh ada apa aja yang perlu diperhatikan? Kalau saya sih, biasanya Mas Dik, itu memasukkan kenapa saya mau masuk di harga sekian. Tadi kan sudah dijabarin tuh ya Mas Dik ya, bagaimana. Kenapa? Karena ada data ekonomi makro apa? Karena ada data CPI yang akan rilis, di mana data CPI-nya akan diproyeksi lebih rendah dari sebelumnya. Nah, otomatis ini akan berpengaruh terhadap US dollar. Yang kedua, tadi ada data-data ekonomi lainnya, ada data dari CFTC, ya, ada data dari data sumber lainnya. Nah, ini direkam, ditulis. Saya bisa nulis, Mas Dik. Gitu. Nah, setelah saya tulis, gitu kan, barulah ketika ketemu matriksnya, buy atau sell, nah di situ akan saya lakukan katakanlah eksekusi nantinya. Nah, pekan depan, saya akan evaluasi, bener nggak? Gitu. Kalau bener, kita pertahankan metodenya. Tapi kalau salah, ada nggak yang ternyata yang analisisnya yang salah atau datanya yang berbeda dari proyeksi atau bagaimana? Dengan seperti itu nanti bisa bermanfaat buat trading plan kita ke depannya. Penting nggak untuk dalam menentukan trading plan kita set level TP ataupun stop loss? Bisa Mas kita pakai? Pasti dong Mas Dik. Nah, tapi dalam prakteknya biasanya bisa kita lakukan secara otomatis. Jadi sebelum kita masuk ke market, kita udah langsung set up SL-nya di mana, TP-nya di mana. Atau kita mau eksekusi manual. Bisa juga. Tapi ya kita sudah tahu nih, kira-kira demand areanya di mana atau supply area di mana, seperti support and resistance di mana, sehingga ketika sudah menyentuh sudah eksekusi. Jangan ini bakal naik lagi nih, ini bakal naik lagi nih. Ternyata malah tambah turun. Modal kita makin habis, kerugian kita makin besar. Jangan sampai seperti itu sih, Mas. Nah tapi biasanya Mas Miftah kalau dalam Mas Miftah trading sehari-hari nih atau trading untuk diri sendiri juga. Pernah gak sih kayak sehari tuh ini kayaknya setupnya saya kurang nyaman deh, atau harganya kayaknya agak kurang nyaman aja untuk dieksekusi. Apakah Mas Miftah masih maksa ambil atau ya udah mendingan saya hindarin dulu, mendingan saya nggak open posisi daripada ya ujung-ujungnya kita tahu nih risk rewardnya nggak bagus. Ataupun harganya kayak kita masih kayak cuma mau masuk kayak nggak tenang gitu ya. Maksudnya gimana bisa menyikapi itu? Pernah sih terjadi Mas Dik. Waktu itu asetnya sepertinya USD JPY. Di mana datanya
ini katalisnya bakal menekan pergerakan harga dolar. Harusnya. Tapi di sisi lain, data makronya di Jepang juga nggak bagus. Oke. Ini bakal, saya ngelihat, ini yen juga bakal tertekan. Kalau sama-sama tertekan, nggak ada peluang dong, gitu kan? Betul. Mau ngambil buy, USD-nya nggak ada menguat. Mau ngambil sell, USD-nya juga nggak ada potensi melemah atau yen-nya melemah, gitu kan? Jadi kalau sudah seperti ini, biasanya saya mencari aset lain yang lebih menarik. Oke. Tapi nih, kalau betul-betul pengen masuk gitu ya, pengen masuk banget, biasanya saya mengatur resiko, nge-set up supaya lebih rendah lagi dengan cara satu, turunin lot size-nya. Sorry apa? Lot size, ukuran lotnya. Yang kedua, Mas Nick, biasanya untuk XL levelnya saya perketat. Tipis. Yes, betul. Jadi jangan seperti itu, masih bisa mengambil momentum, peluang profit ya, tanpa harus memiliki resiko yang besar. Oke, berarti Mas Firsa sendiri nih kalau bisa mendeskripsikan diri sendiri lebih suka scalping, day trading, swing atau yang gimana Mas itu biasanya? Saya yang ketiga, Mas. Saya lebih cenderung ke swing. Saya menahan posisi beberapa hari gitu. Kenapa? Karena ya kalau semakin tinggi time frame kita trading, resikonya juga semakin tinggi. Namun kalau kita ngelihat ya berdasarkan pengalaman nih Mas Niko ya, ketika saya menganalisis, ternyata contoh nih di Euro USD, Euronya bakal menguat. Tapi secara short term biasanya kena drawdown dulu nih, tarik dulu nih. Nah setelah 2-3 hari barulah Euronya menguat sesuai dengan analisis yang tadi sudah dibuat. Nah makanya kebanyakan dari trading saya itu 80% Mas Nik itu swing, menahan beberapa hari posisi. Oke, lebih nyamannya swing ya. Benar. Tapi apa sih sebenarnya bedanya sama scalping dan day trading? Apakah hanya beda di strategi? Apakah bedanya sampai lot size atau gimana tuh? Strategi juga pastinya berbeda, lot size juga berbeda, cara analisis juga berbeda. Kalau misalkan scalping ya, itu biasanya hitungan jam itu ya. Oke. Antara buka dan tutup posisi. Kalau katakanlah day trade ya, maka dalam satu hari ya kita buka posisi di pagi, paling lama di malam kita harus tutup posisi seperti itu. Nah kalau untuk swing kan lebih lama tuh, beberapa hari, bisa 3 ya, sampai saya pernah nahan posisi sampai 1 minggu lebih, sekitar 10 hari juga pernah. Kalau sudah momentumnya sudah kelihatan tanda-tanda bakal reversal, saya bakal keluar sesuai dengan trading plan yang sudah dibuat. Nah yang ketiga kan ada long position tuh trading, ya ikutin momentum gitu ya. Jadi begitu Donald Trump nge-tweet gitu ya, marketnya crash volatile, dia ngambil katakanlah gold di posisi buy. Nah dia bakal hold buy sampai kapan? Sampai Donald Trump-nya sudah nggak ngada-ngada lagi. Jadi selama goldnya masih naik, Presiden Donald Trump dia yakin masih volatile di market, dia masih hold sampai momentumnya berubah, sampai keadaannya berubah, baru dia bakal keluar dari market. Nyambung nih, mumpung Mas Firsa bahas soal gold nih, dan ibaratnya ya Trump ini buat market volatil, gold ATH terus. Apa sih alasan kenapa di saat aset lain berguguran, gold ini malah outperform semua loh? Tuh apa alasannya? Saat ini yang menjadi alasan kenapa goldnya terus tidak punya resisten. Betul. Jebol gitu ya. Mau nunggu turun nggak dikasih turun. Bener. Salah satunya adalah tensi geopolitik yang saat ini sedang tinggi, Mas Niko. Kalau kita ngelihat ya, perang dagang ini salah satunya dampaknya membuat ekonomi semakin tidak pasti. Gonjang-ganjing. Kalau sudah tidak pasti, gonjang-ganjing, pasti ya alokasi aset investor dan trader ini mencari yang sifatnya lebih safe haven, seperti salah satunya gold. Belum lagi yang kedua, perang ya di Timur Tengah ya, yang saat ini belum juga kunjung selesai, antara Rusia dan Ukraina gitu ya, sudah sampai menjabar ke China, ke Amerika Serikat gitu ya, sampai sekarang juga belum selesai. Yang ketiga, ada demand yang cukup besar, bahkan sangat besar dari bank sentral di berbagai negara. Bank sentral China sekarang akumulasi emasnya gila-gilaan. Betul. Bank sentral India juga akumulasi emasnya juga besar-besaran. Kenapa? Tujuannya sebagai cadangan devisa. Nah ini semua yang membuat harga emas
terus sampai ini rekaman Mas Niko, terus mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah. Mas, $1 questions. Pasti penonton ini pasti nanya, mungkin nggak goal tahun ini 3.600? Saya optimis sih 3.600 karena saat ini aja sudah hampir 3.500 Mas Nick. Namun mungkin dalam jangka pendek bakal koreksi. Saya koreksi. Saat ini aja sudah 3.400-an. Iya. Jadi kalau ditanya bakal 3.500, 3.600. Bahkan Goldman Sachs memproyeksi harga emas 3.700 tahun ini. 3.700. Yes. Kalau nanti keadaan perang dagangnya tidak makin kondusif, ya, dan konflik di Timur Tengah juga makin panas, dan demand bank sentral juga makin tinggi, bukan tidak mungkin emas akan menuju 3.700. Oke. 3.700. Yes. Tapi teman-teman ini balik lagi ya, ini bukan not financial advice, ini kita cuman berdiskusi aja ya, kita sharing apa yang kita tahu juga. Mas Vita tahu ini bukan ajakan jual beli apapun ya Mas Vita, ini hanya sebagai referensi aja ya Mas Vita ya. Oke, gua 3.700 ya, menarik ya. Berarti Mas Vita sendiri sekarang ada hold. Saat ini posisi ada di hold di XAU. Namun ya pasti ya harga emas nggak akan naik terus. Pasti bakal ada koreksi. Betul. Tapi ya peluangnya itu mau koreksi, mau dia menguat, kita bisa ngambil momentum profit dari situ Mas Nick. Trading di Valbury. Promosi dikit. Betul. Oke. Mungkin ini last word dari Mas Miftah. Mungkin ada nggak sih tips ataupun saran buat teman-teman yang baru mau mulai trading di forex ini? Ada nggak sih saran-saran biar ya at least mereka nggak merasakan namanya margin call? Nah, buat teman-teman Valbury ya yang ingin mulai trading ya, yang pertama kuasain dulu ilmunya. Skillnya dipelajarin dulu, media jadi banyak ya Mas Nick ya. Betul. Bisa dari workshop ya, ikutin webinar Valbury, ebook Valbury juga banyak banget, bagus-bagus juga. Bisa dibaca di situ ya. Dari sosial media banyak banget edukasi di situ. Setelah sudah step kedua Mas Nick. Apa itu? Buka dulu akun demo, register. Mudah banget kan step registernya di akun demo. Di mana? Di Valbury. Aplikasi. Ya. Di situ cuma beberapa tahap. Nah, buka, coba deh. Sudah dapat ilmunya, coba praktekkan di akun demo. Nah, ketika sudah mulai muncul percaya diri, sudah kuasain ilmunya, baru step ketiga. Mulai dulu dengan modal kecil. Modal kecil ya? Yes, benar. Jadi ketika sudah trading kecil, coba recap ya. Coba ditulis di trading journal, evaluasi. Ketika sudah makin yakin, ya, ternyata modal kecil sudah mulai berkembang, gitu ya. Barulah step keempat Mas Diko, bisa top up dananya perlahan. Mudah-mudahan ya keempat step ini kalau sudah teman-teman Valbury kerjakan, bisa dapat profit dari market ya. Mudah-mudahan bahkan bisa konsisten. Walaupun profit loss ya, profit loss diakumulasi, totalnya tetap profit. Oke. Nah teman-teman ini nggak kerasa ya, waktunya udah kayaknya hampir sejam ya kita ngobrol bareng teman-teman semua nih. Intinya teman-teman, kita udah bahas banyak banget sama Mas Miftah ya. Kita bisa lihat kalau Mas Miftah ini bahkan dia berawal mulainya bukan dari forex, dari investasi, akhirnya masuk ke dunia trading forex, dan ya ternyata di trading forex itu nggak cuma judi. Ini bukan judi guys, karena ada analisanya ya. Kita bisa analisa fundamental, kita bisa analisa teknikal untuk melakukan keputusan. Dan juga seperti kata Mas Miftah, sebelum nyemplung, sebelum kaki masuk nih, belajar dulu, at least kalian punya basicnya seperti apa, tahu, baru deh cobain pakai akun demo. Benar. Nah setelah akun demo kalian coba praktekin terus, dan menurut Mas Miftah juga dijurnalin ya. Bener. Dicatat tuh tradingnya, win-nya di mana, loss-nya di mana, ya diakumulasi sampai kalau kalian udah pede, barulah buka live account, dan juga harus punya money management ya Mas. Bener Mas Niko. Karena sepenting itu untuk punya money management, nanti seiring berjalannya waktu ya kita harapannya psikologinya juga akan terbentuk. Oke, paling itu aja untuk podcast kali ini. Untuk teman-teman jangan lupa pantengin terus YouTube Valbury, dan sampai jumpa di COD berikutnya. Thank you Mas Yuda. Thank you. Sama-sama Mas Dik.